bantuan nih, PLN. Kobaran api melahap rumah di Jalan Bilono Gang 1, Kecamatan Samarinda, Kota Kalimantan Timur, Rabu siang. Api cepat membesar lantaran rumah terbuat dari kayu. Sedikitnya 2 rumah warga dan sebuah motor hangus terbakar. Petugas kesulitan memadamkan api karena lokasi kejadian merupakan wilayah berbukit dan tidak ada sumber air di wilayah ini. Saya lihat ke belakang apinya sudah penuh. Ini di pinggir rumahnya sudah penuh sepanjang, kan rumahnya panjang. Sudah besar sekitar 15 meter gitu. Sudah penuh itu apinya. Itu ada orang ya Bu rumahnya? Ada tadi. Mungkin dia tidak tahu juga kalau ada kebakaran di luar. Kebakaran jam 11 kurang lebih 11.30 di daerah di Milono. di Jalan Milono ya. Cuman posisi jalan berbukit, minim sulit air tidak ada karena bukit. Kami menurunkan 3 posko dengan masing-masing 6 pet truck dibantu para relawan. Selain 2 rumah dan sebuah motor habis terbakar, 3 rumah juga terdampak. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Sementara petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Mas Kardiansyah, iNews melaporkan. Selamat sore, kita berjumpa di iNewsroom, ruang perdalam informasi aktual dan juga komprehensif. Dan hari ini bersama dengan saya, Reinhard Sirait. Pemirsa, bentrokan mewarnai eksekusi pemukiman penduduk di Tangki 1000 Batam, Kepulauan Riau. Akibatnya seorang petugas terkena anak panah, sementara 14 warga diamankan oleh polisi. Ratusan warga Tangki 1000 Batu Ampar Batam menghadang tim terpadu saat hendak melakukan penggusuran dan pengosongan lahan yang ditempati lebih dari 500 kepala keluarga. Warga mencoba menghalau petugas dengan cara melempar dengan batu dan bom molotov. Namun petugas gabungan terus merangsek masuk dan membuarkan aksi massa hingga terjadi aksi kejar-kejaran antara petugas dengan warga. Aksi bentrokan itu 3 orang mengalami luka, bahkan 1 anggota Brimob terkena anak panah di bagian dada. Bentrokan ini terjadi karena beberapa kepala keluarga menolak direlokasi, sementara petugas telah memberikan surat peringatan sebelum eksekusi dilakukan. Di lokasi Tangki 1000 ya, Tangki 1000 yang dimana secara legalitas itu untuk PL-nya itu ada di PT Batamas ya. Itu untuk legalitasnya sudah jelas ya, tentang status lokasi lahan ini yang kita tertibkan. Semuanya ada 500 KK ya. 450 ini sudah menerima untuk proses ganti rugi atau tali asih, termasuk dari PT Batamas menyiapkan yaitu relokasi lahan ya, lahan untuk mereka ini yang akan kita tentukan ini. Akibat peristiwa ini, 14 orang warga yang diduga provokator diamankan bersama barang bukti berupa panah dan senjata tajam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yonosa, iNews melaporkan. Ratusan kepala desa dan perangkat seluruh Indonesia menggelar demo di gedung DPR RI siang tadi. Aksi ini bertujuan untuk mengawal wacana perpanjangan jabatan kepala desa yang semula dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Para kepala desa seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia melakukan aksi damai di depan gedung DPR RI. Aksi ini dilakukan untuk mengawal usulan inisiatif DPR RI terkait revisi masa perpanjangan jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun dalam 2 periode. Sebelumnya, ribuan kepala desa juga telah melakukan demonstrasi untuk perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut. Masalah perpanjangan itu pun sudah konsen, tinggal bagaimana legislatif mengawal kepada eksekutif agar benar-benar ini bisa sejalan dengan baik. Itu harapan kita. Tinggal saya berdoa sajalah kedua lembaga ini mudah-mudahan mendengarkan keluhan-keluhan, aspirasi-aspirasi oleh para kepala desa se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saat ini, Badan Legislatif DPR menyetujui naskah revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi inisiatif DPR RI.
Dari Jakarta, Esra Ambarita, Pandu Priyo, Zulkarnain, iNews melaporkan. Sementara itu kebakaran melanda 2 unit rumah di Jalan Yosudarso, Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Api yang menyambar ke instalasi listrik sempat membuat warga panik. Dua unit rumah semi permanen di Jalan Yosudarso, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara hangus terbakar. Kedua bangunan rumah yang saling berdekatan ini langsung hangus dilahap si jago merah. Kejadian berawal saat pemilik rumah tengah tertidur, tiba-tiba api sudah membesar dan menyambar ke seluruh bangunan rumah. Penghuni rumah yang panik langsung menyelamatkan diri bersama seluruh anggota keluarganya. Pagi kejadiannya begitu saya bangun dari dalam, tiba udah marah api di sebelah rumah saya. Itu jam berapa tadi, Bang? Kurang lebih baru 1 jam yang lalu. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik yang berasal dari salah satu rumah. Petugas gabungan yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api, sementara api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Informasikan kepada teman-teman semua dan langsung kami perintahkan semua teman-teman untuk turun ke lokasi, termasuk ya tidak jaga malam ini. Itu Bang, berapa unit rumah yang hangus terbakar, Bang? Seperti kita lihat di belakang ini ada 2 unit ya. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu kurang berhati-hati saat berwisata di tengah cuaca buruk. Seorang wisatawan asal India tergelincir ketika menuruni anak tangga di destinasi wisata Diamond Beach, Nusa Penida, Bali. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena terkendala kondisi akses jalan yang terjal dan juga licin. Musibah dialami oleh Devars Kumar, wisatawan asing asal Gujarat, India. Pria berusia 29 tahun yang tergelincir saat menuruni anak tangga yang licin usai diguyur hujan. Devars Kumar bersama temannya semula berencana menuju bibir pantai Diamond Beach. Upaya tim SAR melakukan evakuasi melalui jalur laut tidak bisa dilakukan karena terkendala cuaca buruk dan ombak tinggi. Akhirnya, proses evakuasi dilakukan secara manual oleh tim SAR melalui jalur darat dengan menuruni tebing ekstrim. Akses jalan yang terjal dan licin sempat membuat proses evakuasi korban sulit dilakukan. Tim penyelamat turun dengan membawa peralatan medis untuk memberi pertolongan awal pada korban. Itu WNA India, jenis kelamin laki-laki, mengalami dislokasi pada kaki sebelah kanan. Pada kronologisnya, dia turun ke bawah, di tangga bagian bawah dia terpleset, kemudian tergelincir sampai bawah, itu kurang lebih sekitar 2 meteran. Setelah dilakukan evakuasi, Devars Kumar kemudian dibawa menuju klinik untuk perawatan lebih lanjut. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Viral di media sosial, video seorang pengemis di Kabupaten Pati, Jawa Tengah sedang asik berada di sebuah tempat hiburan malam. Pengemis yang diketahui kerap mangkal di kawasan Lampu Merah Puri ini tampak asik berjoget sembari ditemani oleh seorang pemandu lagu. Video seorang pengemis di tempat hiburan malam sambil peluk pemandu karaoke viral. Pengemis tersebut diketahui bernama Aris, warga Kecamatan Terangkil, Jawa Tengah. Sejak pertama kali diunggah di akun media sosial, video berdurasi 24 detik tersebut telah disaksikan oleh 39.000 penonton. Usai viral, petugas Satpol PP Kabupaten Pati langsung melakukan penertiban terhadap pengemis tersebut di tempat biasa ia mengemis. Setelah diamankan dan diperiksa, ternyata sebelumnya juga pernah terjaring razia oleh petugas. Pengemis meminta-minta di traffic light dan selanjutnya dia melakukan di tempat hiburan malam. Jadi ada sosmed itu dan sudah istilahnya sudah menyebar kemana-mana. Paginya kita melakukan kegiatan itu. Jadi tadi pagi sudah saya patroli sama teman-teman, tidak ada, ternyata siang. Untuk efek jerah, petugas Satpol PP Pati lantas memberikan sanksi berupa hukuman push up dan lari, serta menyita hasil mengemis senilai Rp50.000 untuk dikembalikan ke kas daerah. Ya sering
Untuk harian, bayar utang lah, sering. Biasanya dapat berapa mas? Sehari biasanya dapat? Ya kadang nak rame gitu, 150, nak sepi gitu 100. Berapa jam? Satu hari. Petugas juga memberikan peringatan jika aktivitas mengemis kembali terulang, maka petugas akan memberikan sanksi yang lebih tegas berupa penempatan di panti sosial. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan.